Hai sahabat Ratu Drama, ketemu lagi nih sama aku. Kali ini kita akan ngebahas alur cerita drama Mr. Queen episode 1 part 2. Namun, sebelum kita lanjut ngebahas hal tersebut, kalian jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya ya. Nah, oke guys, yuk kita lanjut ngebahas alur cerita drama Mr. Queen-nya. Dalam rapat kerajaan yang membahas mengenai pernikahan antara raja dan calon ratu, juga dibahas mengenai kecelakaan yang dialami oleh calon ratu. Para Perdana Menteri mengatakan bahwa kecelakaan yang dialami oleh ratu bukanlah kecelakaan biasa, melainkan disengaja oleh oknum yang tidak menyukai calon ratu. Para Perdana Menteri mencurigai Zhou Huajin selaku cinta pertama raja sekaligus calon selir raja sebagai pelaku yang mencelakai ratu. Karena pada malam itu ada salah satu Kasim yang melihat seorang wanita berada di sekitar danau. Wanita tersebut dicurigai sebagai Zhou Huajin. Hal ini membuat para Perdana Menteri ribut, ada yang setuju dan juga merasa terhina atas tuduhan tersebut. Hingga para Perdana Menteri pun cekcok antara satu dan yang lainnya. Dengan kondisi yang sudah kacau balau tersebut, sang raja mulai berbohong. Dia berkata bahwa pada malam kejadian sang calon ratu tenggelam di danau, Zhou Huajin sedang bersamanya semalaman penuh. Hal ini menimbulkan suatu hal yang sangat mencurigakan bagi para Perdana Menteri. Setelah rapat kerajaan usai, sang raja menemui Ibu Suri Agung. Ibu Suri Agung berpesan bahwa sang raja harus mengutamakan keselamatan ratu di atas segalanya. Sang raja harus bersikap adil dan selalu mengutamakan ratu di atas segalanya. Kemudian ada sang calon ratu yang sedang berendam di bak yang besar. Dia berpikir bahwa dia ingin kembali ke dunia normalnya, dan untuk kembali ke dunia normalnya, dia tidaklah harus tenggelam di danau kerajaan, melainkan dia hanya perlu tenggelam di sembarang air. Yang pertama, upaya kembali pada dunia normalnya, dia menenggelamkan diri di bak bekas cucian, kemudian melompat pada bak perendaman mandi, dan dia juga menenggelamkan diri di akuarium. Hal tersebut membuatnya tambah frustasi. Hingga pada akhirnya dia bertanya, siapakah nama Dayang yang selalu mengikutinya? Mendengar pertanyaan tersebut, Dayang yang selalu mengikutinya dari kecil menangis. Dia merasa penyakit yang diderita sang calon ratu sangatlah berat. Kemudian sang calon ratu berbincang dengan Dayang Choi. Dia bertanya di manakah dia hidup dan siapa raja yang memerintah. Kemudian Dayang Choi mengatakan dia hidup di zaman pemerintahan Raja Choljong. Mengingat nama Raja Choljong, Jang Bonghuan sangatlah terkejut. Pasalnya, raja ini merupakan raja yang paling tidak kompeten dan sering membuat rakyat menderita. Berdasarkan sejarah, Raja Choljong merupakan raja yang sangat menyukai wanita dan juga minuman keras. Jang Bonghuan pun mengadakan pertemuan empat mata dengan sang raja. Dia ingin menggunakan senjata terakhirnya untuk membuat raja tidak jadi menikahinya. Jang Bonghuan pun mengakui bahwa dia merupakan laki-laki yang sangat sehat dan dia berasal pada zaman modern, jauh dari zaman dia berada sekarang. Mendengar hal tersebut, raja menganggap ratu makin sakit. Dia pun memanggil para dayang untuk membawa ratu mengikuti pengobatan dari tabib kerajaan. Tiba pada keesokan harinya, yaitu pada waktu pernikahan sang raja dan calon ratu. Pagi-pagi buta sekali, sang calon ratu telah didandani sedemikian rupa oleh para dayang kerajaan. Dia diwajibkan memakai segala macam aksesoris kerajaan yang sangat menyesakkan bagi dia. Dia nyaris saja tidak dapat bernafas. Tiba pada upacara kerajaan.
Hingga pada akhirnya Dayang menemukan bra ratu, yang mana ratu mengikuti upacara pernikahan tanpa menggunakan bra. Kemudian diumumkan bahwa Kim Soyoung resmi menjadi ratu kerajaan Joseon. Mendengar nama wanita ini, Jang Bonghwan pun merasa pusing hingga nyaris terjatuh, namun dengan sigap ditangkap oleh raja. Setelah selesai mengikuti upacara pernikahan, sang calon ratu melupakan bahwa masih ada malam pertama. Dia sangat ketakutan akan menghadapi hal tersebut, hingga dia berencana untuk membuat Raja Choljong mabuk berat. Namun apa yang dikatakan oleh sang ratu disalahartikan oleh raja. Dia mengartikan bahwa sang ratu menginginkan hal lain, hingga terjadilah hal yang tidak diinginkan oleh sang ratu. Nah, segitu dulu ya guys pembahasan episode 1 drama Mr. Queen. Jangan lupa klik like dan subscribe-nya ya. Gumawo!